Rasulullah wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan ini merupakan pertemuan yang ketujuh dalam mengkaji kitab ini, yang mana pertemuan ke-8. Barakallahu fikum. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan penjelasan dari hadits yang kedua, dan dari situ kita melihat bagaimana indahnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang sempurna, agama yang mengajarkan segala sesuatunya, sampai dalam hal urusan adab juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan beliau, dengan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya juga disebutkan bagaimana adab seorang yang belajar ilmu agama, yang dengannya dia menghias dirinya pada saat dia belajar. Di antaranya adalah seorang menggunakan pakaian terbaik, dia betul-betul duduk di hadapan gurunya penuh dengan adab, penuh dengan kesopanan, kesantunan dan yang lainnya. Ada sedikit faedah sebelum kita lanjutkan pembahasan terkait dengan iman dan Islam. Dua kalimat ini seperti yang diungkapkan oleh para ulama dengan sebuah istilah, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apa maknanya? Islam dan iman apabila disebutkan dalam satu dalil, maka Islam bermakna amalan-amalan yang zahir, dan iman bermakna amalan-amalan batin. Ini kalau seandainya Islam dan iman disebutkan dalam satu dalil. Sama halnya seperti di sini disebutkan tentang Islam dan iman, maka Islam pengertiannya adalah amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan yang nampak, salat, zakat, haji, syahadatain, puasa dan yang lainnya. Ini disebut dengan amalan-amalan yang zahir, yang nampak. Sementara iman adalah amalan-amalan yang batin. Makanya Nabi SAW menyebutkan iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan seterusnya. Ini apabila dua kalimat disebutkan dalam satu dalil. Namun kalau seandainya disebutkan secara berbeda, hanya disebutkan Islam dalam satu dalil, maka masuk dalamnya keimanan juga. Atau sebaliknya, disebutkan keimanan, maka masuk juga di dalamnya keislaman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa yang dia mencari agama selain agama Islam. Disebutkan Islam. Apakah Islam saja? Tidak. Masuk juga iman. Barang siapa yang dia beriman kepada selain Allah, dia beriman kepada Yesus Kristus misalnya, dia jadikan sebagai Tuhannya, maka anda benar dan diterima pengakuannya. Jadi setiap kali disebutkan Islam secara bersendirian, maka masuk juga keimanan. Dan sebaliknya demikian.
Seperti juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Apakah Islam saja? Tidak, masuk juga keimanan. Jadi bisa diterjemahkan, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan beriman. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan kalimat ini, Islam dan iman. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Siapa yang baca? Bismillah. Qala asy-syarih hafizahullah, fal islamu yashmilu fi'lal awamiri yashmalu fi'lal awamiri wa tarkal manhiyati, fa inna naqusa syai'un fa innahu in kana an-naqsu fil arkani fa innahu la yasihhu lahu islamun, fa in kana an-naqsu fi ghairiha fa innahu yakunu islaman naqisan bihasabi ma taraka. Wallahu jalla wa ala yaqulu ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah, ay udkhulu fil islami kullihi fala ta'khudhu ba'dahu wa tatruku ba'dahu, bal ya'khudhul muslimu minal islami ma yastati'u wa la yaqtasiru ala ba'dihi wa yaqulu hakadha yakfi. Baik, kata penulis hafizahullahu ta'ala, fal islamu yashmalu fi'lal awamir wa tarkal manhiyat. Maka Islam itu, kata beliau, mencakup mengerjakan dari perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Fa in naqasa syai'un fa innahu in kana an-naqsu fil arkan fa innahu la yasihhu lahu Islam. Maka apabila terjadi kekurangan, dan apabila kekurangannya ini terjadi pada rukun-rukunnya, orang beragama Islam ternyata ada kekurangannya, dan kekurangannya di sini pada rukun-rukunnya. Dia Islam tapi meninggalkan salat. Dia Islam tapi tidak berpuasa. Dia Islam tapi tidak membayar zakat. Kata beliau, fa innahu la yasihhu lahu Islam. Maka yang seperti ini tidak sempurna, bahkan tidak sah keislamannya. Ini kalau seandainya kurangnya terjadi pada rukun. Namun kalau seandainya kekurangannya terjadi pada selain daripada rukun, Islamnya bagus tapi tidak sempurna. Islamnya sah tapi ada kekurangannya. Namun kalau seandainya kekurangannya terjadi pada rukun, maka tidak sah keislamannya sampai dia mendatangkan rukun-rukunnya. Jelas? Itu maksud dari ucapan penulis hafizahullah ta'ala, wa in kana an-naqsu fi ghairiha fa innahu yakunu islaman naqisan bihasabi ma turik. Apabila kekurangannya terjadi pada selainnya, dia Islam, mengerjakan rukun-rukunnya, dia salat, dia puasa, dia zakat, dia haji, ucapkan 2 kalimat syahadat, tapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Tidak belajar. Kekurangannya apa? Dia malas mengerjakan amalan-amalan sunnah. Maka Islamnya sempurna. Iya, Islamnya sempurna, tapi dia muslim yang kurang keislamannya. Iya. Dan orang seperti ini juga tercela, ya. Orang seperti ini tercela. Kenapa? Disebutkan alasannya. Kata beliau rahimahullah hafizahullah ta'ala, Allah jalla wa ala yaqulu ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara totalitas. Jadi perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk dalam agama Islam dalam artian mengerjakan semua syariat-syariat Islam secara keseluruhan, bukan sebahagian ditinggalkan sebahagian, tidak. Makanya saya katakan tadi bahwa muslim yang seperti ini, walaupun dia kerjakan rukun-rukunnya, ditinggalkan sebagiannya, yang seperti ini juga tercela.
Iya. Karena kita sebagai seorang muslim sangat-sangat dianjurkan untuk mengerjakan setiap perintah-perintah dan meninggalkan dari segala larangan-larangan. Dan perintah dalam agama Islam terbagi menjadi dua. Ada perintah yang sifatnya wajib, ada perintah yang sifatnya sunnah. Itu semuanya harus dikerjakan. Sifatnya harus dikerjakan. Karena apabila dia meninggalkan perintah yang sifatnya sunnah, tercela baginya. Bukankah sunnah itu juga bentuknya perintah? Perintah juga, tapi perintah yang tidak ditegaskan. Iya. Bukankah sunnah itu juga bisa menambah pahala? Lalu kenapa ditinggalkan? Makanya disebut dia kurang keislamannya. Tapi ada Islamnya. Iya. Ada Islamnya, tapi Islamnya tidak sempurna. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara totalitas. Ini sebagai bantahan kepada orang-orang awam yang mereka mengatakan saya muslim biasa-biasa saja. Ini kalimat-kalimat apa ini? Biasa-biasa saja. Biasa meninggalkan salat, biasa berzina, biasa pacaran, biasa judi, atau biasa-biasa apa maksudnya di sini? Tidak boleh. Yang namanya orang beragama Islam harus dia masuk ke dalam agama Islam secara totalitas. Tidak boleh dikerjakan sebahagian, ditinggalkan sebahagian yang lainnya. Ini tercela. Iya. Ay udkhulu fil islami kullihi. Maksudnya apa? Masuklah kalian, kerjakan semua syariat-syariat Islam secara totalitas. Iya. Fala ta'khudhu ba'dahu wa tatruku ba'dahu. Jangan kalian tinggalkan sebahagian, mengerjakan sebahagian yang lainnya. Bal ya'khudhul muslim minal islami ma yastati'. Bahkan seorang muslim itu dia mengambil dari keislaman sesuai dengan kemampuannya. Dia mampu kerjakan salat 5 waktu bersama sunnah-sunnahnya, maka itu yang dikerjakan. Iya. Dia tidak mampu untuk menjaga semua sunnah-sunnah rawatib, sebahagian dikerjakan. Demikian. Yang penting dia berusaha dulu untuk menjaga dari sunnah-sunnahnya. Kalau tidak mampu, maka jangan tinggalkan keseluruhannya. Jelas ya? Baik. Wala yaktasiru ala ba'dhihi wa yaqulu hadha yakfi. Dan jangan dia mencukupkan dengan sebahagian dan dia mengatakan ini sudah cukup. Persis dengan ucapannya orang awam zaman sekarang. Saya sudah begini saja. Yang penting saya salat, yang penting saya zakat, yang penting saya puasa saja. Tidak usah saya yang lain-lainnya. Tidak usah saya belajar. Belajar itu antum saja. Saya cukup beribadah di masjid saja, salat berjamaah, salat 5 waktu. Adapun kalian yang belajar. Persis ucapan mereka. Yang seperti ini tercela juga. Iya. Agama Islam itu bukan hanya sekedar untuk diamalkan, tapi untuk dipelajari juga. Bahkan di antara syarat sempurnanya suatu amalan apabila amalan tersebut dikerjakan dengan ilmu. Iya. Semakin sempurna pahalanya dari ibadah tersebut tergantung dari bagaimana dia mengilmuinya. Semakin sempurna keilmuannya, semakin sempurna amalannya. Barakallahu fikum. Kemudian wal islamu huwa al istislamu lillah azza wa jalla bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Hadza ta'riful 'am. ta'rifuhu al-'am. Hadza ta'rifuhu al-'am kama dzakarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa naqalahu anhu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab fi salasatul usul. Hadza huwal islamu bima'nahu al-'am. Wa hadhihi al-khamsatu hiya arkanuhu wa du'a fa laysat hiya kullul islam bal hiya mabaniyahu kama fi hadits Ibni Amr al-ati qala sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah ila akhiri al-hadis fa hadhihi al-khamsu hiya mabanihi ay qawaiduhu
ay qawaiduhu wa asasatuhu. Baik, kata beliau, al-Islam wal istislamu lillahi azza wa jalla bitauhid. Islam itu adalah seorang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, serta dia berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Jadi sebenarnya dari sini saja mengerjakan salat ini keislamannya dipertanyakan. Makanya tidak heran ketika Nabi SAW memberikan hukum yang sangat tegas kepada mereka yang tidak mau mengerjakan salat lima waktu. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kami dengan mereka, yaitu orang kafir, adalah dengan salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Iya. Karena orang seperti ini hakikatnya tidak mau tunduk di bawah perintah Allah. Sementara Islam apa tadi definisinya? Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau tunduk. Apalagi yang ditinggalkan tentang salat, yang merupakan rukun kedua dari rukun Islam. Iya. Dan Nabi SAW sangat tegas kepada mereka yang meninggalkan salat itu diancam dengan kekufuran. Iya. Kemudian Islam juga seorang harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Ini juga sebagai bentuk bantahan kepada kaum muslimin, orang-orang awam yang mereka menganggap bahwa Islam itu hanya sekedar menjalankan perintah, mengerjakan salat. Iya. Tapi mereka tetap menjalin hubungan kemesraan dengan non-muslim. Iya. Menjadikan mereka sebagai loyalitas yang terbesar, mencintai mereka, menjadikan mereka sebagai teman duduk, teman dekat. Ini terlarang. Di antara konsekuensi Islam adalah dia berlepas diri. Iya. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Sudah ditahu ini pelaku kesyirikan, tinggalkan dia. Iya. Jangan berteman duduk dengan mereka, tinggalkan dia. Karena ini adalah konsekuensi dari keislaman. Harus kita tinggalkan kesyirikan serta pelaku-pelakunya. Tidak boleh kita berteman baik dengan mereka. Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulah. Engkau tidak akan mendapatkan, wahai Muhammad, mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka, atau abana'ahum, atau anak-anak mereka, atau ikhwanahum, atau saudara mereka, atau ashiratahum, atau keluarga mereka. Orang muwahhid muslim itu kalau dia sudah benar Islamnya, maka dia akan menjauhi dari segala kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Itu konsekuensi Islam, konsekuensinya. Iya, tapi apa yang terjadi di zaman sekarang? Katanya toleransi. Iya, kita beragama itu jangan terlalu keras. Mereka juga kasihan katanya. Kalau kita katakan mereka kafir, bagaimana perasaan mereka? Kalau kita menganggap mereka masuk neraka, bagaimana perasaannya mereka? Selalu yang diandalkan perasaannya manusia, tapi mereka tidak pernah perhatian bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Kalian pada saat melakukan kemaksiatan pernah tidak berpikiran bahwa perkara tersebut mendatangkan kemurkaan Allah? Pernah tidak dipikirkan? Tidak pernah. Yang selalu di pikiran mereka itu perasaan manusia harus dijaga, perasaan manusia harus dijaga. Begitu saja pikirannya. Tapi untuk menjaga aturan Allah, iya, agar supaya Allah tidak murka, tidak pernah dia perhatikan. Dia kerjakan saja semaunya, apa saja, mau dia kebaikan, keburukan, yang penting dia kerjakan sesuai dengan hawa nafsunya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah fenomena yang kita saksikan zaman sekarang. Itulah keadaan yang kaum muslimin. Mereka menganggap bahwa Islam itu seorang tidak perlu dia berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Cukup dia mengerjakan salat, berpuasa bulan Ramadan, membayar zakat. Kata mereka ini Islam sudah cukup demikian. Karena tidak cukup. Harus dia juga meninggalkan, berlepas diri. Berlepas diri itu artinya seorang ini kesyirikan dan dia di sini, tak boleh menyatu. Itu namanya muslim. Berlepas diri dari kesyirikan, demikian keadaannya. Ini kesyirikan, ini seorang muslim. Tak boleh bersama, tak boleh dekat. Itu makna daripada berlepas diri. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, qad kanat lakum
uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Perhatikan bahasanya Nabi Ibrahim mengucapkan kepada bapak dan kaumnya, sesungguhnya kami bura'a. Dibahasakan dengan masdar. Ini yang sudah belajar bahasa Arab ya. Bura'a itu kan masdar. Kenapa di sini Ibrahim menggunakan bahasa dengan bahasa masdar, bukan dengan bahasa yang lain? Kata para ulama, sifat dengan masdar itu lebih ablaq fil ma'na. Maknanya lebih dalam lagi. Iya. Menunjukkan bahwasanya beliau ini, Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat berlepas diri dari kesyirikan. Sangat berlepas diri, enggak pernah ketemu. Nah, ini Nabi Ibrahim ini kesyirikan, ibaratnya beliau tidak pernah ketemu dengan kesyirikan. Sangat jauh beliau. Makanya beliau mengatakan inna bura'a'u minkum. Saya berlepas diri dari kalian dan juga berlepas diri dari kesyirikan yang kalian kerjakan. Nah, inilah keislaman tadi. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian dikatakan di sini, hadza ta'rifuhul 'am. Ini adalah definisi yang umum. Kama dzakarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala wa naqalahu anhu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab fil usul tsalatsa. Ini adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nama beliau Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Al-Harrani Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala Ad-Dimashqi. Beliau termasuk dari ulama Al-Hanabilah, bahkan termasuk ulama yang sangat-sangat berperan dalam menyebarkan mazhab Al-Hanabilah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam. Beliau dan kakeknya adalah seorang ulama ternama. Iya, nama kakeknya Abdul Salam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tapi biasanya di kalangan para ulama mereka ada dua istilah. Kalau disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Hafid, iya, yang cucu, maka dimaksudkan ini. Iya. Karena untuk penggunaan kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada dua istilah di kalangan para ulama. Kalau disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Hafid yang cucu, maka dimaksudkan ini. Ini yang paling sering. Yang paling sering dalam penggunaan para ulama ketika mereka mengatakan Syekhul Islam, maka biasanya ini, yang cucu. Biasanya kalau mereka menginginkan yang kakek, mereka mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Jad. Itu kakeknya, pengarang kitab Al-Muntaqa. Iya. Juga salah satu ulama ternama ya, alaihim rahmatullah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mendefinisikan Islam dengan definisi ini. Demikian juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau Al-Usul Tsalatsa, mereka mendefinisikan Islam dengan definisi yang telah disebutkan. Hadza huwal Islamu bima'nahu al-'am. Ini adalah Islam dengan makna yang umum. Wa hadhihi al-khamsatu hiya arkanuhu wa ta'aimuhu falaysat hiya kullul Islam. Kata beliau, ini adalah 5 yang merupakan rukun-rukunnya, yang merupakan pokok-pokoknya. Falaysat hiya kullul Islam. Iya. Dan dia bukan merupakan keseluruhan Islam. Maksudnya apa? Dari 5 rukun tadi bukan inilah keseluruhan Islam. Sebab Islam itu banyak dan luas. Iya, Islam itu ada berbakti kepada kedua orang tua. Islam itu ada berucap ucapan yang jujur. Islam itu ada menjaga silaturahmi. Islam itu ada menjaga adab-adab. Banyak Islam. Tapi pokok dan dasarnya adalah 5 rukun tadi. Itu maksud ucapan beliau. Paham sini ya? Maksud ucapan beliau di sini bahwa 5 rukun ini bukanlah Islam secara keseluruhan, bukan. Tapi dia merupakan rukun dan pondasinya. Segala amalan-amalan dalam agama Islam itu harus dibangun di atas ini. Iya. Harus dibangun di atas 5 rukun Islam. Dan dari 5 rukun Islam yang paling intinya apa itu? 5 rukun Islam yang paling intinya apa? Rukun yang ke? Ayo semuanya antum. Yang ke? Jangan ragu. Yang ke? Pertama. Yang satu, kenapa antum ragu? Yang satu yang paling inti. Jangan ragu. Kenapa antum ragu ini? Bagaimana caranya ini? Jangan ragu. Yang satu, Ustaz. Yang satu yang paling inti. Sebab salat, zakat, puasa, haji tidak akan diterima sampai dia bersyahadat terlebih dahulu dan benar syahadatnya. Makanya orang non-muslim kalau mereka masuk Islam, apa yang diperintahkan dulu? Kerjakan salat? Hendak.
diperintahkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Sebab ini yang paling pokoknya. Jelas? Jadi semua amalan-amalan harus dibangun di atas rukun Islam. Dan rukun Islam yang paling intinya adalah rukun yang pertama. Jelas ya? Baik. Kemudian dan hiya mabanihi, bahkan 5 rukun ini adalah pondasinya atau bangunannya. Kama fi hadits Ibnu Umar al-ati, sebagaimana haditsnya Ibnu Umar yang akan datang, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah dan seterusnya. Hadhil khamsu hiya mabadihi, ay qawaiduhu wa asasatuhu. Maksudnya 5 rukun ini adalah kaidah-kaidahnya, pondasinya dan asas dan dasarnya. ثم قال حفظه الله فذكر أن الإسلام 5 أركان وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الأركان الظاهرة. Baik. Maka Nabi mengatakan Islam itu ada 5 rukun. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan dan haji ke Baitullahil Haram. Barang siapa yang mampu untuk mengerjakannya, inilah yang disebut dengan rukun-rukun yang nampak. Gampang gini, ada ji rambutnya. Ya tidak perlu takut-takut. Ada ji bukan ji gondol ini. Nah, silakan. ثم قال حفظه الله الركن الأول الشهادتان لأنه Syahadatan apa i'rabnya? Khabar dari mubtada yang dihapus. Enggak. Bukan. Mubtadanya ar-ruknu. Ar-ruknu mubtadanya, al-awwal sifatnya. Jelas? Syahadatan khabarnya. Khabar ini terkadang berbentuk ma'rifat juga. Walaupun hukum asalnya khabar berbentuk nakirah, tapi terkadang juga dia datang dalam bentuk ma'rifat. Seperti di sini. Ar-ruknul awwal asy-syahadatan. Baik. Li'annahu la tugni ihdahuma an ukhra falau syahada alla ilaha illallah syahida yashhadu fa'ila yaf'alu, itu wazannya. Wa kadzalika man syahida anna Muhammadar Rasulullah wa lam ya'rif wa lam ya'tarif anna alla ilaha illallah lam tanfa'uhu syahadatuhu birrisalati fala budda minas syahadatain jami'an. Baik, rukun yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Harus 2, tidak boleh 1. Rukun yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan cuma 1. Iya. Jadi pelajaran kepada antum semuanya ya. Kalau seandainya antum diberikan anugerah dari Allah berupa ada orang yang hendak masuk Islam melalui tangannya antum, maka antum menuntunkan 2 kalimat syahadat, dan jangan menuntunkan cuma 1 kalimat, tapi gabungkan 2 kalimat syahadat. Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Demikian antum ajarkan. Dan juga di antara bentuk kekeliruan dalam mentalkinkan syahadat kepada orang yang baru masuk Islam, dia hanya sekedar mentalkinkan 2 kalimat syahadat, langsung setelah dia ucapkan 2 kalimat syahadat takbir kemudian dilupakan begitu saja. Salah. Maka disitulah seorang yang mengajarkan 2 kalimat syahadat kepada orang yang baru masuk Islam, dia talkinkan dulu 2 kalimat syahadat. 1. Yang kedua, diajarkan maknanya, disampaikan terjemahannya, kemudian disampaikan konsekuensinya. Sampaikan kepada yang hendak masuk Islam, ketika anda sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, di situ ada kewajiban-kewajiban yang lain. Sampaikan rukun Islam. Anda berkewajiban untuk mengerjakan salat 5 waktu. Anda berkewajiban untuk membayar zakat kalau seandainya anda mempunyai harta berlebih. Anda harus berpuasa di bulan Ramadan. Sampaikan itu. Bukan hanya sekedar ditalkinkan.
Sama seperti kejadian dari siapa namanya Master Podcast itu ya, ketika dia masuk Islam, tahu semuanya ya. Master Podcast itu. Apa kesalahannya? Yang kesalahannya bukan karena si dia mentalkinkan yang salah. Ketika si mentalkinkan tadi, dia diajarkan 2 kalimat syahadat, langsung bertakbir semua yang sudah dipeluk. Lupa diajarkan agama Islam. Akhirnya apa? Sudah, dia Islam atau tidak sama saja keadaannya. Sama saja keadaannya. Masih beranggapan agama, semua agama sama. Masih juga penampilan sama ketika dia belum masuk Islam. Ya memang disyukuri, alhamdulillah sudah masuk Islam, alhamdulillah disyukuri. Tapi yang salah di sini orang yang mentalkinkannya. Harusnya ketika dia mentalkinkan, diajarkan agama Islam. Iya. Diajarkan bagaimana tata cara salat yang benar, puasa yang benar, dengan waktu yang singkat, dan selama-lama. Iya. Karena ini konsekuensi dari kalimat 2 kalimat syahadat tadi. Pernah kita sebutkan ya. Kenapa dibahasakan dengan syahadat? Kenapa tidak dibahasakan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dibahasakan asyhadu an la ilaha illallah. Memang ada yang diinginkan di situ. Karena yang namanya persaksian tidak akan cukup dengan sekadar mengucapkan saja, tak cukup. Yang namanya syahadat itu harus terkumpul padanya 3 perkara. Yang pertama, dia ucapkan di lisan, diiman dalam hati, makna-maknanya, makna yang terkandung dari kalimat tersebut, dan yang ketiga diamalkan konsekuensinya. Kapan sempurna 3 perkara ini? Benar syahadatnya. Benar syahadatnya. Tapi kalau hanya sekadar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian tidak diajarkan dari konsekuensinya, tidak benar. Kurang syahadatnya dia. Iya, ini pelajaran buat antum semuanya. Kalau seandainya ada seorang yang hendak masuk Islam malah dirinya antum, maka demikian ajarkan. Talkinkan 2 kalimat syahadat. Iya. Dan tidak perlu lagi antum datang ke ustaz dulu ya, ustaz lebih tahu. Tidak perlu. Antum mampu untuk mengajarkan, antum mengajarkan. Sebab ini pahala besar. Ini pahala besar di sini. Jangan sampai antum meluputkan pahala besar ini. Harusnya antum mendapatkan pahala jariyah, antum malah serahkan kepada orang lain. Karena pahala jariyah ketika anda menyampaikan dan diamalkan itu, setiap kali dia mengerjakan dari apa yang antum sampaikan, antum mendapatkan pahalanya. Luar biasa tidak? Luar biasa itu. Maka jangan ditinggalkan. Aduh, saya belum paham. Antum saya antar saja ke ustaz deh. Saya belum. Jangan. Antum yang ajarkan di situ. Iya. Antum yang ajarkan, sebab ini amalan yang sangat besar. Baik, lanjutkan. Sebutkan di sini ya. Li'annahu la tughni ihdahuma 'anil ukhra. Karena satu rukun ini atau satu syahadat ini tidak akan sempurna kecuali dengan digabungkan yang lain. Falau syahida an la ilaha illallah, kalau seandainya dia hanya bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wa inkara Muhammad Rasulullah, dan dia mengingkari Muhammad Rasulullah, fa innahu la tasihhu syahadatuh, tidak sah dari syahadatnya, tidak sah dia. Iya. Atau dia bersaksi syahadat Muhammad Rasulullah, tidak mengucapkan la ilaha illallah, juga tidak sah syahadatnya. Iya. Lan tanfa'uhu syahadatuhu birrisalah, tidak akan sempurna syahadatnya. Iya. Dengan kerasulan, dengan risalahnya Nabi, sampai dia mendatangkan 2 kalimat syahadat secara keseluruhan. Barakallahu fikum. Summa qol hafizallah syahadat.
Summa qala hafizallahu ta'ala syahadatu an la ilaha illallah wa ma'naha ifradullahi bil ibadah wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah wa anna Baik, perhatikan ya. Muhammadan. Ada sedikit faedah, wa syahadatu. Kemudian dalam kurung. Syahadatu di situ tidak ditanwin ya. Kenapa? Dia mudhaf. Mudhaf kepada jumlah keseluruhan, yaitu alla ilaha illallah. Dia fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi 'ala al-hikayah. Itu bahasa Arabnya. Jadi keseluruhan la ilaha illallah, alla ilaha illallah, jumlah keseluruhannya fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi 'ala al-hikayah. Seakan-akan di situ syahadatu an la ilaha illallah adalah jumlah mudhafun ilaihi. Ini kalau antum paham bahasa Arab, kalau pernah belajar nahwu. Tapi insyaallah semuanya sudah paham semua ini, sudah mirip-mirip Syekhul Islam ya. Apalagi Pak Fitra paling panjang jenggotnya insyaallah. Allah yabarik fikum. Baik, lanjut. Wa Paham ya faedahnya? Paham ya? Nah, Akhirah paham ya? Nah, yang lain paham ya? Pak Fitra baik. Lanjut. wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah wa ma'naha ifradun nabi bil ittiba'i wal Ittiba'. bil ittiba'i wal iktida'i alaihi salatu wassalam. Perhatikan situ ya, bil ittiba' wal iqtida'. Ini yang disebut dengan adfut taraduf. Adfu at-taraduf, mengatofkan dua kalimat yang sama. Beda kalimatnya tapi maknanya sama. Sama seperti saya katakan, ya, si fulan gagah ganteng. Ganteng dan gagah sama aja. Ya kan? Gagah ganteng tampan sama. Dua kalimat yang berbeda tapi maknanya sama. Jelas? Iya. Karena ada yang sebagian bertanya kepada saya, dia chat saya pribadi, dia dapatkan kalimat dalam kitab, katanya asyakku war raib. Dia tanya, Ustaz, apa perbedaan antara asyak dan raib? Saya bilang sama aja, tidak ada bedanya. Dua kalimat berbeda tapi maknanya sama. Asyak ragu, raib sama ragu juga. Ini disebut dengan adfut taraduf. Adfu at-taraduf. Sampai di sini ifradun nabiyyi bil ittiba' wal iqtida' alaihi salatu wassalam. Iya, karena yang namanya ataf itu bermacam-macam. Ada atful mughayarah, ada atful taraduf, ada atful mubayanah dan seterusnya, banyak. Jadi akan dikaji dalam kitab-kitab yang tinggi, kitab Qatr Nada, kitab Ibnu Aqil dan yang lainnya. Nah, ifradun nabi bil ittiba'i wal iktida'i alaihi salatu wassalam li'annahu muballighun anillahi jalla wa ala falaysa al muradu bisyahadataini at-talaffuz bihima faqat bal la budda minal amali bihima. Baik, kata beliau, syahadat la ilaha illallah maknanya adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Dan makna inilah yang tercantum pada Pancasila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak sembarangan itu Pancasila. Di dalamnya ada tauhid, bahkan tauhid merupakan Pancasila yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan memang yang menyusun daripada Pancasila adalah pahlawan-pahlawan kita, yang ternyata mereka, iya, menurut sangkanya kita, mereka adalah orang yang mengenal tauhid, insyaallah ta'ala. Makanya disebutkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Antum sudah masih ingat ya? Jangan sampai antum lupa lagi Pancasila ini. Sudah lama ada sekolah ini. Alhamdulillah, negara kita negara yang berpancasilakan at-tauhid. Barakallahu fikum. Baik, itu disebut dengan makna syahadat la ilaha illallah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah maknanya mengesahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal pengikutan. Jadi ada namanya tauhidul ittiba'. Ya. Jadi tauhid dalam akidahnya ulama salaf itu bukan cuma 3 ya, ada 4 sebenarnya. Tauhid yang 3 untuk Allah, tauhid yang 1 untuk Nabi kita Muhammad SAW. Apa tauhidnya kita kepada Nabi? Kita
kita mentauhidkan Nabi dalam hal pengikutan. Kita menyatakan bahwa tidak ada yang berhak diikuti secara totalitas kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Adapun yang lainnya diikuti kalau seandainya mengikuti Nabi SAW. Iya. Seperti ucapan Imam Malik rahimahullah taala, kullu qawlin yutraku wa yuraddu yuqbalu wa yurad qawluhu illa sahib hadzal qabr wa yashiru ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, setiap ucapan itu berhak diterima dan ditolak ucapannya kecuali ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengisyaratkan kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi syahadat anna Muhammad Rasulullah maknanya mengesahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal pengikutan alaihi salatu wassalam, karena beliau adalah muballighun anillah, penyambung-penyampai dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu Allah dan risalah Allah. Ini juga senada dengan ucapan ucapan Az-Zuhri rahimahullah taala, termasuk dari ulama tabi'in, tapi dia termasuk tabi'in yang paling bawah. Iya. Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Az-Zuhri rahimahullah taala, muttafaqun ala jalalatihi wa itqani. Beliau termasuk ulama yang disepakati akan mutqinnya hafalan beliau, akan kemuliaannya. Imam Az-Zuhri, beliau mengatakan, minallahi ar-risalah wa 'ala ar-rasulil balagh wa 'alaina taslim. Kata beliau, dari Allah Subhanahu wa taala ar-risalah agama, wa 'ala ar-rasuli al-balagh, dan kewajiban bagi Rasul hanya sekedar menyampaikan, wa 'alaina at-taslim, kewajiban kita untuk menerimanya. Jadi agama tersebut dari Allah, para nabi hanya sekedar menyampaikan, dan kewajiban kita adalah untuk menerimanya. Sama seperti di sini dikatakan, nabi itu adalah seorang penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Falaisal muradu bi syahadatain at-talaffuz bihima faqat. Maka bukan maksud terbesar daripada dua kalimat syahadat hanya sekedar mengucapkannya saja, tapi harus diamalkan konsekuensi keduanya. Harus diamalkan konsekuensi keduanya. Summa qul hafizallah wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah ay a'tarifu wa auqinu. Saya pikir ada harokatnya situ ya. Kenapa salah-salah? Oh beda. Oh. Itu ada harokatnya? Tidak ada. Oh ini bagus ini. Kenapa tuh tidak beri seperti ini antum? Itu yang bagus itu. Ya silakan. A'tarifu wa auqinu wa uqinu bi annahu la ma'buda bi haqqin illallah fa inna la nafiyatul lil jins wa ilaha ismuha mabniun ma'aha 'alal fathi fi mahalli nasbin wal khabaru muqaddarun taqdiruhu bihaqqin fayakunu taqdirul kalam la ilaha bihaqqin wa laysa ma'na la ilaha annahu laysa hunaka alihah fa laysa al muradu nafyal alihah walakinnal murada nafyul alihati allati hiya haqqun wa illa fahunaka alihatun kathiratun batilatun famyan nasi may ya'budul asy-syamsa wa minhum may ya'budul qamara wa minhum may ya'budul kawakiba wa minhum may ya'budu asy-syajara wal hajara wa minhum may ya'budul amwata wal qubura wal adrahah hatta inna minhum may ya'budul qabra kama may ya'budu al-baqarah. Masyaallah, itu diantara dampak buruk dari kesyirikan. Di antara mereka ada yang beribadah kepada sapi. Sapi disembah. Bahkan sebagian pernah saya lihat video menyembah kera. Subhanallah, ini siapa yang gila saya tidak tahu. Keranya ke yang gila atau yang menyembah gila? Subhanallah. Sungguh orang yang menyembah malaikat, keadaan mereka jauh lebih mendingan, walaupun tetap kesyirikan juga. Tapi kalau kita melihat mana yang lebih berat kebodohannya, ini tadi yang menyembah kera. Sungguh mereka menyembah kera, mereka lebih kera lagi, nauzubillah. Mereka lebih binatang lagi, subhanallah. Yang notabene itu binatang tidak ada akalnya, tidak ada akal sehatnya.
Kemudian dari bentuk fisik juga manusia lebih sempurna daripada hewan. Bisa-bisanya manusia menyembah dari hewan-hewan, na'udzubillah. Iya, itu pernah saya berjalan ya. Saya pernah berjalan dari salah seorang yang beragama, tidak perlu saya sebutkan. Iya, yang banyak di Bali. Kebetulan memang dia orang Bali. Dia berkunjung ke Makassar, saya jalan. Kebetulan itu hari saya bawa tamu. Dia tamu, saya bawa dia keliling-keliling Makassar. Saya ceritalah tentang agamanya, atau saya bertanya tentang agamanya. Dan saya bertanya kenapa mereka itu dalam agamanya mereka ada namanya Tuhan monyet, sapi dan yang lainnya. Dia sebutkan alasannya, katanya monyet itu begini. Iya. Bebek itu katanya adalah lambang keibu-ibuan. Sapi itu adalah lambang apa? Pokoknya serupa. Intinya dari sekian banyak yang disebutkan itu semuanya tidak masuk akal. Semuanya tidak masuk akal. Iya, cuman tidak mau saya bantah saja. Karena dia tamu bilang, kalau dia bukan tamu, habis disikat. Itulah orang-orang yang berbuat syirik, hilang akal sehatnya. Hilang akal sehatnya. Maka dari sini antum bersyukur ketika antum berada di atas agama tauhid. Ini nikmat yang luar biasa. Kalau seandainya nikmat ini dicabut oleh Allah, apa yang terjadi? Terancam dengan api neraka gitu. Na'udzubillah. Terancam dengan api neraka, na'udzubillah. Alhamdulillah kita berada di atas agama yang sesuai dengan akal sehat. Alhamdulillah. Iya. Baik. Saya bacakan ya. Ini tidak perlu saya terjemahkan karena banyak pembahasan tentang bahasa yang mungkin antum tidak paham. Wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah. Makna syahadat la ilaha illallah adalah saya meyakini dan saya yakin bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena la adalah penafian jenis, ilaha adalah isimnya mabni di atas fathah dan fi mahali nasbin. Iya. Wal khabaru muqaddam, khabarnya dikedepankan, takdirnya dari haqqin. Iya. Ini kalau seandainya antum mau jelaskan kepada orang awam, bikin rumit saja. Kenapa Anda mengatakan la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah? Antum jangan menerjemahkan seperti ini. La itu adalah penafian jins. Orang tidak paham. Orang tidak paham. Intinya sampaikan saja bahwa terjemahan yang benar dari kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Antum tidak perlu sebutkan dari segi bahasanya, sebab mereka tidak akan paham. Apa itu penafian jins? Apa itu isimnya la? Mereka tidak paham. Tapi antum sampaikan saja secara logika bahwa maksud daripada la ilaha illallah adalah menafikan sembahan-sembahannya hak. Iya. Menafikan sembahannya hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dinafikan semua sembahan. Atau menafikan sembahan-sembahan yang batil. Menafikan sembahan-sembahan yang batil, yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah. Dan kenapa kalimat la ilaha illallah tidak boleh diterjemahkan dengan tidak ada Tuhan kecuali Allah? Sebab dia bertolak belakang dengan kalimat la ilaha illallah sendiri. Sebab dalam realitanya ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada Yesus yang dijadikan sebagai Tuhan, ada syaitan yang dijadikan sebagai Tuhan, ada kambing dijadikan sebagai Tuhan, ada sapi dijadikan sebagai Tuhan, ada kera yang dijadikan sebagai Tuhan. Tapi semua Tuhan-Tuhan itu adalah Tuhan yang batil, tidak berhak disembah. Makanya terjemahan yang paling tepat dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata beliau, kita lewat sedikit ya. Falaysa hunaka alihatun falaysa al-muradu nafy al-aliha, walakin al-muradu nafy al-aliha allati hiya bihaqqin. Maka maksud daripada la ilaha illallah bukan hanya sekedar menafikan sembahan. Bukan cuma itu. Tapi menafikan di sini sembahan yang hak. Bahwa sembahan yang hak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa illa fa hunaka alihatun katsirah batilah. Karena dalam realitanya kata beliau ada ilah-ilah yang sangat banyak dan semuanya batil. Iya. Semuanya batil. Faminan nasi man ya'budu syamsa. Di antara manusia ada yang menyembah matahari. Di antara mereka ada yang menyembah rembulan. Di antara mereka ada yang menyembah bintang-bintang. Di antara mereka ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Di antara mereka ada yang menyembah kuburan-kuburan dan orang yang sudah meninggal. Hatta wa inna minhum man ya'budul baqar. Ini yang paling hinanya.
Ini yang paling hinanya. Bahkan di antara mereka adalah menyembah dari sapi-sapi dan hewan-hewan. Na'udzubillah. Ya. Kama huwa mawjudun fil Hind, sebagaimana yang terdapat di negara India. Bal hunaka man ya'budul furuj. Na'udzubillah. Bahkan di antara mereka ada yang menyembah kemaluan. Ya. Jadi kalau antum melihat ada video yang tersebar di media sosial, mereka menyembah kepada perempuan, itu hakikatnya mereka menyembah kemaluan. Kemaluan perempuan disembah. Kemaluan perempuan disembah. Entah di mana akal sehatnya. Itulah amalan-amalan yang telah dibuat indah oleh syaitan alaihi la'natullah. Wal'iyadu billah fal-alihatu katsira. Adapun Tuhan-Tuhan itu sangat banyak. Akan tetapi ilah yang hak adalah Allah Jalla wa Ala. Qala Allah Ta'ala dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilah yang hak. Adapun yang mereka sembah selain Allah adalah ilah yang batil, dan Allah adalah maha tinggi lagi maha besar. Summa qala hafizallah wal ilahu ma'nahu al ma'budu ay la ma'buda bihaqqin illallah fa yanfiya hadha kulla ma'budin bil batili wa kullu ma siwa Allahi fa huwa ma'budun bil batil dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil fa hadha ma'na syahadah wa laysa takdirul khabari mawjudun mithlu ma yaquluhu ba'dun nas la ilaha mawjudun. Baik. Ilah maknanya, afwan saya lagi sibuk dah HP ya. Ada urusan penting sebenarnya. Baik. Ilah maknanya adalah sesembahan. Maka makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fayanfi hadha kull ma'budin bil batil. Maka di sini menafikan semua sembahan yang batil. Wa kullu ma siwallahi fa huwa ma'budun batil. Maka setiap sesembahan selain Allah adalah sembahan yang batil, siapapun itu. Sampai Nabi Muhammad yang dijadikan sebagai sembahan juga sembahan yang batil. Sebab beliau tidak berhak untuk disembah, dan mereka atau beliau tidak pernah ridha untuk disembah. Jangankan beliau kuburan saja, beliau sangat-sangat tegas kepada umatnya agar jangan sampai dijadikan kuburannya sebagai apa? Sebagai sembahan. Ya. Kemudian dikatakan di sini, dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Fahada makna syahadah. Inilah makna daripada asy-syahadah. Falaysa taqdiru al-khabari mawjudun. Maka bukan takdir daripada khabar mawjud, seperti yang ditafsirkan oleh al-falasifah as-sufiyah dan yang lainnya. Mereka mentafsirkan dari kalimat la ilaha illallah, la mawjuda fil kaun illallah. Tidak ada yang ada dalam alam semesta ini kecuali Allah. Ini ucapannya al-falasifah ahli filsafat, ucapannya orang-orang sufiyah yang ekstrim, ucapan sebagian manusia yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Iya. Ini ucapan mereka ditulis dalam kitab-kitab mereka, tersebar di tengah kaum muslimin, dan masih ada penganutnya. Iya, masih ada penganutnya. Ucapan seperti ini adalah ucapan min akfaril kufri, ucapan yang paling kufurnya. Seakan-akan mereka mengatakan tidak ada yang ada kecuali Allah. Maksudnya semua adalah Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sampai binatang dikatakan Allah. Ya? Sampai di luar sana dikatakan Allah. Iya. Binatang-binatang yang menjijikkan dikatakan Allah. Itu kan seperti ucapan mereka. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Berarti semua yang ada adalah Allah. Na'udzubillah. Iya. Kemudian mislu ma yaquluhu ba'dun nas, seperti yang diucapkan oleh sebagian manusia. Seperti siapa tadi? Ahli filsafat, orang-orang sufiyah yang ekstrim. Mereka mengucapkan demikian, la ilaha mawjudun fa inna hadha ghairu sahih. Mereka mengatakan tidak ada ilah yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ini kata beliau tidak benar.
fal alihatu al-mawjudatu katsira. Ilah-ilah yang ada itu sangat banyak. Wa kullun ya'lamu anna an-nas ya'buduna alihatan mutafarriqah. Dan setiap orang pasti mengklaim dan mereka menyatakan bahwa manusia itu mempunyai tuhan-tuhan yang berbeda-beda. Mundu hadatha syirku fil ardi wa illa an taqum as-sa'ah. Semenjak terjadinya kesyirikan, yaitu di masa kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, sampai tegaknya hari kiamat, maka syirik ini akan senantiasa ada dan sembahan-sembahan pun akan semakin beraneka ragam. Sembahan-sembahan pun akan semakin beraneka ragam. Iya. Walakin al-ilah al-haq huwa Allah azza wa jalla. Akan tetapi ilah yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan wa huwa Allahu fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Dialah sesembahan di langit dan dia juga sembahan di bumi. Allah Subhanahu wa taala lahul uluhiyyah al-haqqah. Wa amma ma 'adaha fa uluhiyyatuhu batilah. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang diibadahi dengan benar. Adapun yang selainnya maka ibadah kepadanya ibadah yang batil. Wa ma'budun bi ghairi haqqin. Fa hadha ma'na la ilaha illallah wa hadha i'rabuha 'inda al-muhaqqiqin min ahli al-lughah. Lanjut. Terakhir. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ay a'tarifu wa ukirru anna Muhammadan Rasulun minallah arsalahu ilan nasi kafatan ila tsaqalaini al-jinni wal insi. Tsaqalain ini istilah ya. Istilah yang diperuntukkan jin dan manusia. Sama seperti istilah al-umarain, dua Umar. Ini istilah. Iya. Tapi istilah ini digunakan untuk Abu Bakar dan Umar. Ya, para ulama kalau mereka ingin menyebutkan dua nama ini, maka mereka menyebutkan istilah al-umarain. Dua Umar, maksudnya bukan Umar saja, tapi Umar dan Abu Bakar. Jelas? Sama seperti di sini, al-tsaqalain istilah yang diarahkan kepada manusia dan jin. Baik. Fala budda minal iqrari bi risalatihi zahiran wa batinan, zahiran bil lisan wa batinan bil qalb. Amma min man yashhadu annahu rasulullah bil lisani wa yunkiru bil qalbi fa hadha munafiq. Qala ta'ala idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kadhibuna fi syahadatihim li'annahum la ya'tarifuna laka bi risalati bi qulubihim wa innama yatalaffazuna bidzalika li ajli matami'i ad-dunya wal 'aishi ma'akum ittakhadhu aymanahum junnah yakni sutratan yastatiruna biha wa illa fahum kuffarun fi qulubihim fala budda minal i'tirafi bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Sekarang apa makna daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kata beliau, saya meyakini dan saya uqirru, sama ya, meyakini dan mempersaksikan bahwa saya Muhammad adalah Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutusnya kepada manusia secara keseluruhan. Iya. Dengan berbagai jenisnya, dengan berbagai sukunya, dengan berbagai latar belakangnya, semua manusia setelah diutusnya Nabi merupakan umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang mereka harus beriman kepadanya. Ila tsaqalaini, bahkan bukan cuma manusia saja, kepada jin juga sekalipun. Siapa yang tidak beriman kepada Nabi, maka jin tersebut jin yang kafir. Makanya jin pun terbagi menjadi dua, ada jin yang muslim, ada jin yang kafir.
Jin yang muslim adalah jin yang mengakui kenabian Muhammad SAW, kerasulannya. Jin yang kafir adalah jin yang menentang, tidak mau beriman dengan kerasulan Nabi SAW. Sebagaimana manusia demikian juga keadaannya. Ada yang muslim, ada yang kafir. Yang muslim yang taat, yang kafir yang tidak taat. Iya. Fala budda min al-iqrar bi risalatihi zahiran wa batinan. Maka wajib untuk meyakini kerasulannya secara zahir dan batin. Tidak boleh cuma zahir saja secara nampak dan mengingkari dalam hatinya, tak boleh. Tapi harus meyakini kerasulannya dengan zahir dan batin. Zahiran bin lisan, batinan bin qalb. Apa maksudnya? Dia meyakini dengan zahir, dengan lisannya, dan batinnya dia meyakini dalam hatinya. Amma man yashhadu annahu Rasulullah bin lisan wa yunkiru bil qalbi fa hadha munafiq. Adapun orang yang mempersaksikan bahwasanya beliau adalah Rasulnya Allah dengan lisannya saja, sementara dia mengingkari dengan hatinya, ini adalah orang munafik. Orang munafik. Sebagaimana Allah mengatakan, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka Rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Dalam surah Al-Munafiqun Allah mengatakan, apabila telah datang kepada engkau orang-orang munafik, maka mereka pasti mengatakan, kami mempersaksikan engkau adalah Rasulnya Allah. Sementara Allah mengetahui engkau adalah Rasulnya, dan Allah mempersaksikan bahwasanya munafik mereka adalah orang-orang yang dusta. Mereka dusta dalam persaksiannya. Li'annahum la ya'tarifuna laka birisalah biqulubihim. Karena mereka tidak meyakini kerasulanmu dengan hatinya mereka. Mereka hanya sekedar mengucapkan di lisan mereka karena ada ketamakan dunia. Awal kali muncul kemunafikan itu adalah pada saat perang Badar. Itu awal kali munculnya kemunafikan di Madinah. Pada saat atau di fase Makkah belum ada kemunafikan. Sebab di situ jelas muslim dengan kafir jelas. Belum ada kemunafikan. Antara muslim mereka hidup bersama orang muslim, orang kafir mereka hidup bersama orang kafir. Awal kali muncul kemunafikan di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah di Madinah, dan pada saat munculnya perang Badar. Disitulah muncul orang-orang munafik. Mereka yang takut untuk berperang. Iya. Jangan sampai mereka diperangi juga oleh Nabi, maka mereka mempersaksikan dengan lisan-lisan mereka adalah kaum muslimin, tapi dalam hati mereka mengingkari. Kenapa mereka melakukan demikian? Karena ketamakan dunia, dan karena ingin hidup bersama kaum muslimin. Sebab kapan mereka mengatakan Nabi bukan Muhammad bukan Nabi, akan diperangi. Sebagaimana Nabi memerangi orang-orang kafir Quraisy. Jelas ya? Itulah awal kali muncul kemunafikan di perang Badar. Kapan terjadi perang Badar? Kemarin telah kita sebutkan. Kapan terjadi perang Badar? Masih lupa lagi? Kapan itu? Tanggal 4 atau tanggal tahun keempat atau tahun 3 Hijriah? Tahun 3 Hijriah atau 4 Hijriah? Ayo. Tahun ketiga, tahun keempat? Tahun kedua. Tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar. Tahun ketiga itu adalah terjadinya perang Uhud. Iya. Insyaallah antum tidak lupa lagi. Hati-hati jebakan itu. Jelas ya? Baik. Situlah awal kali munculnya kemunafikan. Di tahun 2 Hijriah, pada saat Nabi memerangi orang-orang kafir Quraisy, maka muncullah orang-orang munafik. Mereka mempersaksikan bahwa Nabi adalah Muhammad adalah Nabi, karena mereka takut untuk diperangi oleh Nabi, dan mereka ingin hidup bersama kaum muslimin. Makanya mereka menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Jelas? Baik. Dikatakan di sini, ittakhadhu aymanahum junnatan. Allah mengatakan, menyebutkan benar hakikat orang-orang kafir atau orang munafik. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Iya. Maksudnya apa? Mereka bersumpah bahwasanya mereka adalah kaum muslimin hanya sekedar tameng saja, supaya tidak diperangi, supaya harta mereka dijaga, supaya mereka hidup bersama kaum muslimin.
tidak dirampas hartanya, tidak dibunuh oleh kaum muslimin. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng dan perisai, agar supaya tidak diganggu oleh kaum muslimin. Iya. Kapan mereka menampakkan kekufuran akan diperangi. Iya. Diperangi oleh Nabi dan para sahabatnya. Yani sutratan yastatiruna biha. Maksudnya junnah artinya tameng, perisai yang dengannya mereka bersembunyi di belakangnya. Wa illa fahum kuffarun fi qulubihim. Mereka itu sebenarnya adalah orang-orang kafir dalam hati mereka. Fala budda min al-i'tiraf bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Maka harus terpenuhi padanya seorang mengakui kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin. Dan yang terakhir, wa kadzalika alladhi ya'tarifu bi risalatihi batinan wa ya'ba an yantaqa biha zahiran, hadha laysa bimu'min. Fal musyrikuna ya'tarifuna annahu rasulullah. Sebaliknya kata beliau, orang yang meyakini kerasulannya beliau secara batin namun tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, bertolak belakang dengan keadaannya siapa? Orang munafik. Orang seperti ini kata beliau bukan orang beriman. Inilah keadaannya orang kafir Quraisy yang mengetahui Muhammad adalah Nabi, adalah Rasul, namun tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Itulah orang kafir Quraisy. Iya. Orang munafik sebaliknya. Orang munafik sebaliknya. Mereka kafir dalam hatinya, mengakui dengan lisannya, tapi dalam hati mereka mengingkarinya. Iya. Fal musyrikuna ya'tarifuna annahu rasulullah. Sementara kaum musyrikun mereka mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai sini insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.